Halo, jumpa lagi dengan saya Alwi yang mana akan membawakan tutorial sebuah program di FreePascal yaitu For2Do. Yang mana arti dari For2Do itu sendiri adalah perulangan, yang mana kalimat itu akan kita perintahkan untuk mengulang semau apa yang kita inginkan. Oke, daripada kita panjang lebar untuk menjelaskannya, nanti saya akan jelaskan melalui lewat program FreePascal. Check it out. Ya, inilah tampilan dari FreePascal. Untuk itu kita akan membuat judul program. Oke, saya akan mengetikkan judul program perulangan. Oke, dalam judul program ini saya memberi nama file itu untuk perulangan For2Do, yang mana dalam hal ini walaupun tidak ada judul program itu akan masih bisa tetap berjalan. Oke, kemudian kita mengetikkan use CRT titik 2 titik koma. Nah, maksud dari USCRT itu adalah untuk mendeklarasikan library atau unit yang akan kita gunakan dalam program. Tanpa unit ini kita tidak bisa memulai fungsi-fungsi pada bahasa Pascal. Oke, setelah use CRT kita akan mendeklarasikan yaitu variabelnya. Karena kebetulan saya akan memakai sebuah angka, makanya kita harus mendeklarasikan itu sebagai integer. Oke, kita di sini i titik 2 integer koma. Maksud dari variabel itu sendiri ialah mendaftarkan variabel apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin memberikan angka, ya otomatis integer. Integer itu maksudnya adalah bilangan bulat, seperti dari 1 sampai 2, 3, 4, 5 sampai 9 atau sampai 100 itu termasuk dalam integer, bilangan bulat ya. Setelah itu kita akan menulis atau mengetikkan begin. Arti begin ini adalah kepala program atau program utama. Oke, sebelum kita melakukan program, kita akan mengetikkan clr scr titik 2 CLRSCR ini maksudnya adalah menampilkan atau membaca layar-layar monitor dari tampilan yang akan dibersihkan dari tampilan-tampilan sebelumnya, dan akan kursor itu akan berada di sebelah kiri kalau kita mengenter ya. Oke, sekarang kita akan memasukkan perintah for i-nya itu titik
2 sama dengan 1 9 do itu maksudnya lakukan, dan kita akan mengirimkan lagi bahasa codingnya Redland ya, dalam kurung apa yang tadi kita daftarkan di dalam program integer itu. Berarti kita akan mengetikkan i, koma, terus tanda petik atas. Nah, ini adalah isi yang akan kita tampilkan di outputnya. Seumpama saya berjanji akan giat belajar. Nah, tanda harus dibalas lagi ya, petik atasnya ya, terus balas kurung. Setiap akhir dari pengetikan itu harus ada titik koma ya. Kita enter, dan untuk mempercantiknya sih, hanya mempercantik saja, kita mengetikkan lagi Redland dalam kurung petik atas, biar kelihatan cantik saja. Nggak ada maksud daripada ini sih, biarpun tanpa yang Redland ini program akan apa namanya tetap berjalan. Oke, kita balas kurung, titik koma, dan Redland titik koma. Itu maksud daripada Redland itu adalah membaca output yang dihasilkan dari program yang sudah kita perintahkan tadi di atas. Oke, setelah itu untuk mengakhirinya kita harus mengetikkan n. Oke, setelah n, ini maksud dari n-nya itu adalah akhir dari program ya, biar kita bisa jalankan. Oke, kita coba compile ya. Maksudnya itu compile itu memeriksa apakah dalam program yang kita buat itu nanti akan ada error atau sintaks yang error. Coba kita compile ya. Oke, sebelum ini karena saya belum memberikan judul programnya di file yang akan saya simpan, saya akan ketikkan program Alwi. Oke, nama saya sendiri. Oke. Oh, ternyata ada sintaks yang tidak mengena ini. Ada error di di awal yang saya pengetikan. Ternyata di for to do-nya ini, sorry, saya lupa memberikan titik koma. Oke, kita coba lagi compile. Apakah masih ada error? Oke, ternyata program yang kita buat ini alhamdulillah sudah tidak ada error lagi. Oke, press any key. Oke, kita run. Oke, inilah tampilan yang perulangannya yang saya akan perintahkan mulai dari baris 1 sampai ke baris 9. Nah, inilah tampilan tersebut. Nah, inilah tadi yang red ini, yang garis-garis yang saya buat. Inilah tampilannya. Untuk itu bisa juga kita merubah sih apa yang kita kepingin. Seumpama saya mau merubah angka 1 ini sebagai angka 2 dari sininya yang 9 akan saya rubah menjadi
20. Oke, coba kita run lagi. Nah, ini perulangan akan mulai dari angka 2 sampai ke 20. Itu yang saya maksud. Jadi perulangannya, saya berjanji akan get belajar itu akan diulangi mulai dari baris kedua sampai ke 20. Oke, kita akan melanjutkan ini lagi dengan tambahan untuk penambahan subprogram lagi yang akan kita tampilkan. Antara ada yang di deklarasi variabelnya itu kita kepingin menambahkan karakter atau huruf, sedangkan yang ini kan cuma sendiri integer atau angka. Oke, kita mulai pengetikan. Apabila kita ingin menambahkan di sini juga untuk karakter, deklarasinya di awal itu harus kita juga ketikkan. Oke, saya coba sebagai A ya, A.2 char. Dan n yang terakhir, karena tadi kan hanya integer, ini akan kita hapus. Dan ini pun juga akan kita hapus readline-nya. Dan di sini kita akan memulai program yang baru lagi ya. Bikin kemudian untuk cantik sih, supaya ada sedikit paragraf di bawahnya atau pemisah biar kelihatan bagus. Kita ketikkan right len titik koma, kemudian kita akan mengetikkan masukkan perintah untuk kita, maksudnya ini perulangannya for a titik 2 sama dengan di sini bedanya. Kalau integer itu tidak ada tanda petik di atas, sedangkan kalau karakter atau huruf itu harus ada tanda petik. Beda dengan bilangan ya, itu tidak ada petik atas. Semacam ini B, petik atas lagi, to J, petiknya ya, petik atas J, do itu maksudnya lakukan. Right len nya itu kan kita akan menampilkan perintah ya. Tadi kita mau ke A, jadi di sini A.2. Apa yang output yang akan kita perintahkan pada layar? Tadi yang pertama saya berjanji akan get belajar. Kalau ini saya akan ketikkan saya tidak akan melupakan tugas, seumpama gitu ya sahabat-sahabat tekno ya. Oke, dalam kurung titik koma, terus kita akan melihat outputnya. Kita akan mengetikkan readline. Karena di sini bikinnya ada 2, otomatis n-nya itu juga harus ada tambahan 1 lagi. Jadi n itu ada 2, 1 untuk mengakhiri program. Ini ya, n titik koma dan
N titik. Oke, coba kita compile, semoga saja tidak error ya. Alhamdulillah, ini tidak ada yang error. Oke, coba kita run. Inilah tampilannya. Jadi yang satu tampilan integernya ya, yang di atas ini ada angka mulai dari 3 sampai 20 kali perulangan, sedangkan yang di bawah program yang tadi kita tambahkan itu ada karakter atau angka huruf B ke J ya. Nah, itu maksudnya dari program itu. Oke, alhamdulillah program yang kita buat untuk for to do pada Pascal berjalan baik dan normal. Oke, sekian tutorial yang saya buat. Semoga sahabat-sahabat Tekno bermanfaat untuk pengetahuan kita masing-masing ya, menambah pengetahuan kita masing-masing. Oke sahabat Tekno, terima kasih sudah menyaksikan tutorial yang saya telah buat. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.